Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Bupati Pandeglang beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Kapolres Pandeglang, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang, yang kami hormati para pejabat eselon 4 KCD Kabupaten Pandeglang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala SMA dan SMK Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Pandeglang, serta Bapak Ibu hadirin, guru dan wakil kepala sekolah, dan para siswa tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa atas perkenan dan ridhonya, kita diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati, berikut akan saya bacakan susunan acara. Pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KCD Kabupaten Pandeglang, dilanjutkan arahan dari Ibu Bupati, kemudian sambutan dari Bapak Kapolres, dan acara inti adalah pembinaan dari tim Polres Pandeglang. Terakhir penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berharap acara kita dapat berjalan baik dan lancar. Kita buka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Aku
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Kabupaten Pandeglang. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Suhairi SPD MM, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allah rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama hormati Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang, Ibu Irna Dimyati Natakusuma. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan ini, dan ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Ibu Bupati yang merupakan orang nomor 1 di Pandeglang masih mau bersilaturahmi dengan kita. Yang hadir hari ini, Ibu Bupati, saya laporkan kita mengundang 142 kepala sekolah SMA dan SMK. Kita mengundang 97 waka kesiswaan, ada guru BK, dan ada perwakilan ketua OSIS. Total yang kami hadirkan hari ini adalah 352 orang. Tetapi dalam catatan bangku sepertinya nambah lebih dari itu. Yang saya hormati juga Bapak Kapolres Pandeglang, terima kasih kami dijadikan menjadi bagian dari kerjasama dan organisasi dalam kegiatan ini. Dan yang tentunya yang saya banggakan, seluruh kepala SMA dan SMK sewilayah Pandeglang, baik yang hadir di sini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah kesiswaan, ada guru BK, dan ada anak-anak tercinta ketua OSIS yang hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan suatu hal yang bermanfaat dan menjadi ibadah bagi kita semua. Ibu Bupati yang kami hormati, bahwa kami informasikan di Kabupaten Pandeglang kita memiliki SMA 20 SMA negeri, ada 17 SMK negeri, dan untuk swasta kami memiliki 24 SMA swasta dan memiliki 84 SMK swasta. Total SMK negeri dan swasta yang ada di Pandeglang yang tercatat di Dapodik adalah 144 sekolah. Dari 144 sekolah itu kami memiliki siswa total 44.390 siswa, dan tenaga pendidik dan kependidikan di angka 3.800 siswa. Jadi di wilayah kewenangan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, kami memiliki binaan sekitar 50.000 orang. Dan dalam kegiatan ini diawali adanya surat dari Pak Kapolres ke KCD untuk mengadakan kegiatan penyuluhan atau FGD dalam rangka antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sempat juga lihat IG Ibu Bupati, bagaimana kejadian anak-anak sampai muncul di IG Bupati Pandeglang, yang mudah-mudahan itu menjadi bagian yang tidak akan terulang lagi. Secara kenyataan Ibu Bupati, di Pandeglang anak-anak SMA dan SMK belum ada yang terjadi tawuran. Adapun indikasi akan melakukan itu, alhamdulillah kesigapan masyarakat dan teman-teman kepolisian. Saya apresiasi untuk teman-teman kepolisian yang mampu memberikan pengamanan kepada anak-anak kami, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan untuk anak-anak kami, terutama anak siswa-siswi SMA dan SMK di Pandeglang, tidak terjadi tawuran.
Untuk itu hari ini kita dikumpulkan untuk antisipasi, mudah-mudahan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Pandeglang. Apalagi di luar dugaan kemarin saya koordinasi dengan Pak Kapolres dan Pak Satir bahwa yang terhormat Ibu Bupati ingin hadir di tengah-tengah kita. Saya tadinya tidak menyangka Ibu akan hadir karena pasti Ibu saking sibuknya, tapi ternyata Ibu masih ingat pada anak-anaknya. Ya. Jadi ternyata Ibu masih ingat anak-anaknya, dan mungkin ini binaan Ibu waktu kita masih sama-sama di kabupaten kota. Secara administratif memang SMA SMK ada di wilayah provinsi, tapi secara kenyataan yang hadir di depan Ibu ini adalah anak-anak Ibu juga yang ada di Kabupaten Pandeglang. Saya sebagai KCD mungkin apresiasi atas kehadiran Ibu. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk sama-sama meningkatkan layanan pendidikan di wilayah Pandeglang. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin aplaus untuk Ibu Bupati Kabupaten Pandeglang dan juga aplaus untuk Pak Kapolres Pandeglang. Oke, mungkin karena acara ini intinya nanti dari teman-teman Polres, mudah-mudahan waktu yang untuk teman-teman tim Polres yang akan lebih lama. Tapi saya ingin dalam kegiatan ini juga ada pembinaan khusus dari Bupati Pandeglang untuk teman-teman baik kepala sekolah, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang tren di media sosial, terutama yang berkaitan dengan perilaku menyimpang terhadap anak-anak. Mudah-mudahan kalau ada arahan langsung dari orang tuanya di Pandeglang akan lebih aman dan nyaman lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Kapolres Pandeglang kepada yang terhormat Bapak AKBP Delni Walkasa, kami persilakan. Waktu saya 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, senantiasa saya doakan sahib-sahib saya yang ada di depan ini. Ini ada gubernur dan jajaran. Di sini juga ada kepala cabang dinas pendidikan yang membawahi SMK, SMA sederajat di Pandeglang dan jajaran. Di sebelah kiri saya ada Bapak Kepala Sekolah 2 yang sudah menyiapkan tempat. Di depan saya hadir di sini 352 orang yang terdiri dari 142 kepala sekolah, 42 kepala sekolah SMK, 99 orang kepala sekolah SMK, beserta ketua OSIS dan siswa pendamping. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas ridhonya. Pagi menjelang siang ini kita bisa hadir bersama di tempat ini. Selawat dan salam tak lupa pula senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya diberikan waktu 10 menit. Ini adalah sambutan sekaligus isi materi yang ingin saya sampaikan. Tolong dibantu slide-nya. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Hanya 5 slide yang saya siapkan. Sebelum saya melanjutkan ke slide pertama, saya nggak kelihatan slide, saya berdiri saja ya. Tahun yang lalu saya menggunakan pakaian yang sama digunakan oleh adik-adik kita para siswa.
Saya asli dari Banda Aceh. Bapak saya orang Aceh, ibu saya orang Sunda, orang Ciburial, Bandung, Lembang. Bapak saya dan ibu saya ketemu di ITB, sekolah di sana, dibawa ke Aceh. Namun ibu saya tahun 2004 sudah almarhum peristiwa tsunami Aceh. Saya sekolah di Banda Aceh, SD 1 Banda Aceh, SMA 1, SMP 1 semua di Banda Aceh. Kuliah sebentar, lanjut masuk akademi kepolisian. Slide yang ada di depan tidak ada maksud saya untuk ria. Namun di sini ada adik-adik kita, ketua OSIS dan jajaran. Saya dulu ketua OSIS juga. Saya ingin menularkan apa yang sudah saya lakukan hingga saya pada hari ini bisa berdiri di depan sini bersama para KPD dan adik-adik. Orang tua saya pesan dulu, nah, nggak usah cepat-cepat nikah. Kamu belajar yang rajin, dapat nilai yang tinggi, dapat pekerjaan yang bonafit, dapat gaji yang besar, berbakti kepada orang tua. Kamu mau dapat istri yang bagaimana dapat? Sekarang saya hadir di sini. Di depan itu ada tulisannya FBI. FBI itu saya sekolah bagian kejahatan jalanan atau street crime atau Free Manipulation Force. Artinya nanti di akhir sambutan saya dan isi bahan yang saya berikan ini ada 5 pertanyaan yang akan saya berikan. Yang bisa menjawab saya berikan jambu air. Akhirnya saya siapkan 5 amplop, kalau dibantu ada sih. Saya juga ikut bersama teman-teman yang lain sekolah di Eropa, di Belanda, berkaitan dengan pengetahuan berkaitan dengan aviation Air Force Security Program. Semua kejahatan yang berskala tinggi kami pelajari, kami sekolah di Belanda, di Vietnam. Saya juga ikut sekolah di bagian IEE. IEE ini adalah BNN-nya milik Amerika. Jadi nanti yang mau berbicara tentang narkoba, silakan. Saya juga sekolah di Korea Selatan berkaitan dengan masalah cybercrime. Kita sekarang semua punya HP, pasti kita nanti akan bermasalah juga berkaitan dengan media sosial. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin berbicara tentang medsos nanti. Medsos ini kaitannya dengan cybercrime atau kejahatan cyber. Saya ingin berbicara nanti berkaitan dengan Pak Kapolda bilangnya bukan geng motor, Pak Kapolda bilangnya berandalan bermotor dan tawuran pelajar. Yang ketiga, saya ingin berbicara tentang miras. Dan yang keempat, saya ingin berbicara tentang narkoba. Yang terakhir, saya berbicara tentang perbuatan susila yang terjadi di wilayah Pandeglang. Lanjut. Slide tentang medsos, mungkin mundur. Ya. Saat ini kita semua punya HP. Bahkan ada orang yang HP-nya 2. Kita bangun tidur sampai tidur lagi yang kita pegang HP. Di slide saya ini ada gambar tulisannya resahkan warga. Anggota geng motor konvoy di jalan di Pandeglang, lakukan saja. Saya tidak bilang ini kejadiannya di depan SMK 2, tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah
bila mana ada informasi berkaitan tentang hal yang berkaitan dengan gangguan Kamtibmas, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ketua OSIS, tolong sampaikan kepada rekan-rekannya. Foto yang sebelah kiri yang di depan itu adalah medsos resminya Polres Pandeglang. Jadi kalau mau tahu itu hoax atau tidak, silakan nanti join di alamat yang udah disampaikan di depan. Di situ ada IG, ada Facebook, ada Twitter, TikTok, YouTube, itu resmi punya Polres Pandeglang. Sehingga segala informasi yang masih diragukan tentang Kamtibmas kita bisa share di sana. Ya. Lanjut materi yang kedua. Di depan ada gambar. Gambar yang paling atas sebelah kiri itu mantan siswa yang mau melakukan tawuran. Saya tidak sebut SMA berapa yang bersangkutan alumni dari SMA berapa, dengan SMA yang juga ditangkap pelakunya di depan. Kita bersyukur di Pandeglang ini kita punya kearifan lokal, bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat yang ada di Pandeglang ini. Kalau ada hal yang berkaitan dengan tawuran, saya lihat responnya sangat bagus. Kirim WA ke saya, kirim informasi, mereka sama-sama mencegah, bahkan mereka membantu menangkap. Ini yang terjadi. Dari SMA yang satu mau tawuran ke SMA yang kedua, kita dapat informasi, langsung kita blok, kita cek, kita tangkap pelakunya, berikut barang buktinya semua, kita proses. Saya paham yang ditangkap yang diproses ini pasti juga punya keluarga, mungkin ada di depan saya, mungkin juga pernah minta tolong ke saya, tolong dibantu, tapi saya mohon maaf, saya belum bisa bantu. Kenapa? Karena di daerah lain di luar Pandeglang, masih wilayah Provinsi Banten, ini kejadiannya luar biasa. Kemarin sebelum maghrib ada 5 orang masuk rumah sakit. Kejadian di Balaraja di dekat patung kuda Pokoan. Sebelumnya lagi kejadian di Serang meninggal dunia, di Balaraja juga ada meninggal dunia, di Lebak juga ada yang meninggal dunia. Namun semua itu pelakunya sudah ditangkap. Saya ingin memberitahukan kepada yang ada di depan saya. Saat ini isi HP rekan-rekan yang ada di depan saya bisa pindahkan ke laptop saya. Untuk waktu 1 jam atau 2 jam, saya periksa, saya pelajari, saya jadikan barang bukti. Seperti itulah teknologi sekarang. WA bisa. Di depan ada Kepala Satpol PP, Pak Gun. Kalau saya mau memindahkan isi HP-nya sekarang ke laptop saya, bisa. Setelah saya pindahkan, saya kembali lagi. Kita punya grup WA. Saya bisa masuk ke grup WA-nya rekan-rekan yang ada di depan saya tanpa rekan-rekan ketahui. Saya bisa menjangkar di sana. Saya bisa melihat siapa yang komentar, siapa yang memberi hasutan, siapa yang memang sifatnya meredam, siapa yang menjamin persatuan, siapa yang ingin duduk sama rendah, ingin berdiri sama tinggi. Kita bisa. Setiap jam 4 pagi, saya dapat laporan kegiatan cyber group yang ada di Polres, kegiatan cyber patrol. Setiap jam 4 pagi, saya bisa tahu di wilayah Pandeglang ini siapa yang pertama men-share, kemana share itu akan ditujukan, dan apa responnya. Kita yang berada di grup WA, yang statusnya sebagai admin,
kesempatan ini saya sampaikan tidak ada yang menakut-nakuti, ini bagian dari pembelajaran kita semua. Jangan nanti setelah saya sampaikan ini terjadi hasutan, khususnya masalah tawuran, isi WA-nya, lu berani nggak sama Tuhan? Kasih video, megang dan lain sebagainya. Nanti kalau memang benar ini dampaknya melebar, yang bersangkutan pasti akan kami lakukan tindakan di bagian kiri di depan. Ulangi di bagian kanan kalau yang lain lihat itu. Itu ada nomor HP. Itu adalah tim Bada. Bada itu tim Bada Pandeglang itu kami bentuk singkatan dari Berantas Anarkis dan Aksi Kriminalitas. Sebelum rekan-rekan yang sekolah ini pulang sekolah, tim ini sudah standby di sekitaran rekan-rekan pulang sekolah, rekan-rekan kumpul dan lintasan rekan-rekan akan kembali ke rumah. Di situ ada nomor telepon, silakan difoto, dicatat. Kalau ada hal yang penting, sampaikan nomor itu. Jadi tim Bada ini memang dibentuk dan kami laporkan ke pimpinan di tingkat Polda untuk mengantisipasi ini. Lanjut. Ini permasalahan ketiga yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan miras. Ada yang ingin komentar di Pandeglang tidak ada miras? Miras masuk kategori penyakit masyarakat. Kenapa dikatakan penyakit masyarakat? Dari zaman Mesir sampai sekarang, miras, prostitusi, judi, gelandangan pengemis itu ada saat ini. Karenanya dikatakan dia penyakit masyarakat. Kalau jika ada informasi tentang ini, saya di WA, tadi ada medsos resmi Polres, silakan difoto, curhatnya di situ aja. Nanti biar tim saya, teman-teman saya nanti yang akan jalan. Saya beritahukan sekarang modusnya miras ini dilansir menggunakan mobil yang lebih kecil, disimpan di tempat kos-kosan, tapi isinya bukan orang, isinya miras, tapi itu kos-kosan dan nanti akan digeser sebagian untuk dijual. Kita udah nangkap paket kontainer, tolong dibantu. Di daerah saya di Aceh bukan tidak ada miras, juga ada, namun mumpung dia belum besar, belum banyak, sama-sama kita berantas. Lanjut. Ini poin keempat yang ingin saya sampaikan. Pada bulan Maret tahun ini, tepatnya tanggal 8, tim kami menangkap 25 kilo sabu-sabu di daerah perairan kita. Di sana ada perahu, di sana ada yang kelompok yang menjemput sabu-sabu, di situ juga ada senjata yang digunakan untuk melawan. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 11 Maret, ditangkap lagi 9 kilo sabu-sabu. Berikut 7.000 butir Inex atau ekstasi, posisinya tidak jauh dari sekolah saya. Berikut timbangan. Artinya apa? Di wilayah kita ini ada narkoba. Kalau kita bantu diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita, sampaikan informasi itu ke nomor yang tadi, sampaikan di depan berikut medsos yang kita bisa. Lanjut. Yang terakhir berkaitan dengan masalah susila. Kita lihat di depan tahun 2020 pencabulan terhadap anak
itu ada 11 kasus. Persetubuhan terhadap anak ada 36 kasus. Sodomi ada 4 kasus. Pernikahan tanpa izin ada 2 kasus. KDRT ada 14 kasus. Itu tahun 2020. Sekarang tahun 2022 masih bulan Oktober, masih ada 2 bulan lagi. Namun kasus yang terjadi bisa dilihat di depan. Pencabulan terhadap anak 1 kasus, persetubuhan terhadap anak 25 kasus, membawa lari anak ada 1 kasus, kekerasan terhadap anak di bawah umur ada 13 kasus, dan KDRT ada 1 kasus. Pemerkosaan tindak pidana dewasa ada 2 kasus. Artinya apa? Artinya di wilayah kita ada kasus kekerasan atau asusila yang ini perlu bantuan dari rekan bapak ibu adik-adik yang ada di depan. Saya berharap dengan adanya pertemuan ini bisa dimanfaatkan. Minimal setelah saya kembali dari tempat ini ada saluran komunikasi yang bisa kita terus jalin, baik itu dari pos resmi maupun nomor telepon yang diberikan di depan. Dan ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pada siang hari ini. Saya berharap sebelum saya menutup sambutan sekaligus bahan yang ingin saya sampaikan, agar ada interaksi di antara kita. Mungkin ada yang bertanya kepada saya persilahkan. Yang baju biru bisa dikasih nih. Kalau bertanya, saya kasih jambu air. Yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih jambu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Saiful dari SMA Negeri 13 Pandeglang. Izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi supaya tidak terjadinya tawuran antar siswa? Bagaimana caranya mengatasi supaya tidak terjadinya tawuran antar siswa maupun antar sekolah? Siap, cukup. Dari sisi sebelah kanan saya 1 orang. Yang siswa boleh? Ada yang siswa? Ya, yang siswa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri, nama Olivia Agustin dari Sekolah SMA Negeri 10 Pandeglang. Siap, izin bertanya, bagaimana caranya agar mengatasi kasus-kasus pencabulan dan lain sebagainya yang menyimpang asasi manusia? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya 2 orang ini sebelum saya jawab, jambu air dulu. Keren. Ya, terima kasih ya Mas Saiful ya dari SMA 3 Tawuran antar SMA 13. Jabatannya ketua OSIS kan? Pembina OSIS, pengurus OSIS. Ya. Mas Saiful, kami hadir bersama hari ini di sini melaksanakan FGD ini dalam rangka mengatasi tawuran saja. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Mas Saiful sendiri dan teman-teman ketua OSIS, saya minta tolong berikan 10 nama saja kepada Kasat Bima saya yang ada di depan saya. Nanti dibuat grup WA.
10 nama yang menurut Mas Saiful dan Ketua OSIS, teman-teman Mas Saiful yang ada cenderung melakukan tawuran berdasarkan sosiometri dari pengurus OSIS. Sosiometri itu pengurus OSIS menilai sama kan ya, paham ya? Saya minta cuma 10 nama dan 10 nomor telepon yang mereka gunakan. Artinya apa? Di grup WA itu nanti di bawah Kasat Dimas itu nanti akan diberikan edukasi. Mereka pasti akan ngomong, Pak, Bapak hadiah saya, tas saya nggak ada celurit Pak, tidak ada pisau. Tapi Pak, saya simpannya di luar kota Pak. Kenapa? Kalau saya keluar saya terancam Pak. Saya khawatir dengan sekolah yang dari sebelah sana. Jangan khawatir. Kami akan sampaikan di situ. Ada 5 sekolah di Pandeglang yang saat ini dalam pengawasan kami karena punya sejarah pernah tawuran. Artinya sekolah Mas Saiful dan sekolah yang tadi dikhawatirkan juga akan tawuran itu semuanya dalam pengawasan. Mereka juga melakukan pengajian. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih ya sudah bertanya ya. Oke, yang kedua, Mbak Lydia, siswa ya. Olivia dari SMA 10 ya, masalah cabul ya. Mbak Olive, kita ini sama-sama tinggal dan bekerja di Pandeglang. Daerah kita ini julukannya itu 1000 kiai, 1.000 santri. Inilah yang menjadi ironis saat. Tapi jangan khawatir, dengan kita bincang-bincang seperti ini, artinya kita sudah merencanakan untuk mencegah itu bakal terjadi lagi. Ya, kalau pendidikan agama, saya nggak khawatir sama adik-adik yang ada di Pandeglang, pasti lebih jago dari saya. Ya, jadi di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak. Saya minta tolong. Jam 10 malam, anak kita belum pulang, tolong dicek, dicari, ditelepon pulang. Kenapa? Saya punya tim badak dan tim patroli sinergitas TNI Polri Satpol PP setiap hari. Mereka kalau udah jam larut malam, mereka akan mendatangi kelompok orang remaja yang berkumpul-kumpul. Sudah pasti akan dicek KTP-nya, yang kedua sajanya ada enggak di badannya atau di sekitarnya, dan yang ketiga botol miras. Kalau ini nanti terjadi yang repot, bapak-bapak, ibu-ibu harus berurusan datang lagi ke kantor polisi untuk mengurus anak-anaknya. Tolong ini disampaikan. Terjawab ya Mbak Olivia? Ada 3 jago air lagi, siapa yang mau bertanya? Dari sini dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sihal dari SMA Negeri 1 Pandeglang. Izin bertanya mengenai siswa yang membawa senjata tajam yang ditunjang oleh beberapa faktor, entah itu untuk jaga-jaga atau untuk hal negatif lainnya seperti tawuran antar siswa. Nah, dampaknya kan akan berbahaya sekali untuk siswa lainnya, sehingga tidak menjabarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang kesejahteraan anak di sekolah, sehingga keselamatan anak akan terancam. Nah, masuk dalam pertanyaan saya, bagaimana upaya yang lebih tegas untuk memberikan efek jerah kepada pelaku dari aparat kepolisian terkait keselamatan siswa yang ada di sekolah jika terjadi hal-hal yang jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin memperkenalkan diri.
Siap nama Muhammad Dafa Nugraha, asal sekolah SMK Negeri 3 Pandeglang. Siapa izin bertanya? Yang pertama Pak, mengapa sampai saat ini masih sering terjadi kasus pelanggaran terhadap remaja Pak? Dan yang kedua, untuk kita semua yang ada di sini, bagaimana sih Pak cara kita seorang pelajar yang kita lakukan untuk mensosialisasikan penegakan HAM yang ada di Pandeglang? Sekian Pak, terima kasih. Pertama tadi apa? Yang kedua apa? Yang pertama. Yang pertama, mengapa sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para remaja, Pak? Seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara kita seorang pelajar yang harus kita lakukan untuk menegakkan kembali HAM yang ada di Indonesia, Pak? Ya, yang dua yang itu. Oke, terima kasih ya. Yang pertama SMK 1 Mas Rihat ya. Pertanyaannya berkaitan dengan efek deterren. Bagaimana agar suatu perbuatan pidana atau pelanggaran ini tidak berulang lagi? Salah satunya kegiatan hari ini. Ini masuk kategori kegiatan preventif atau pencegahan. Ulangi, pembinaan penyuluhan. Ini juga merupakan kegiatan preventif atau pencegahan. Yang lebih tinggi dosisnya lagi, represif. Ini penegakan hukum. Patroli pada jalan, ditangkap, ada barang buktinya, dibawa, diproses, ditahan sampai ke sidang pengadilan. Itu hukumnya hukum pidana yang berlaku. Di tingkat sekolah, saya minta tolong di sini ada kepala sekolah, ada guru TK, bagian kesiswaan. Tadi pagi saya WA sama wakil bupati. Beliau WA saya, Bang, kalau memang ada yang bermasalah dengan hukum, tawuran dan geng motor atau terhadap motor, saya coba diskusikan untuk raportnya di pending. Masih ada WA. Jadi efek deterren ini atau kejahatan ini kenapa masih berlanjut? Salah satunya kurang pengawasan dari kita. Kita memberikan pelonggaran. Kita tidak mendisiplinkan baik dari keluarga kita, anak kita maupun lingkungan kita. Kita baru menyesal, baru kaget setelah ada yang meninggal. Jadi kejadian yang ada di Balaraja, di Serang Kota, di Lebak, di Cilegon, mohon maaf yang luka, yang meninggal, baru sama-sama kita terkejut dan kita baru sama-sama merapatkan barisan dan kita melakukan. Saya tidak mau itu terjadi di Pandeglang. Artinya hari ini saya hadir di sini, saya berikan saluran komunikasinya kemana nanti kalau bercurhat, saya berikan kesempatan untuk interaktif. Ya, seperti itu ya. Oke, yang keempat dari SMK 3 Mas Muhammad ya. Ini pertanyaannya tinggi. Pelanggaran remaja. Masalah HAM ya. Kita satu persepsi dulu. Kejahatan HAM itu biar kita nggak melebar kemana-mana. Kejahatan HAM itu, Komnas HAM itu akan turun bila mana ada suatu peristiwa di sini yang harusnya diselesaikan atau diproses secara hukum, namun hukum tidak berjalan, baru turun yang namanya Komnas HAM atau kejahatan HAM. Artinya, jika di wilayah kita ini ada suatu permasalahan dan sudah ditindaklanjuti, baik itu berupa penyidikan, dari proses, itu mereka tidak akan turun. Paham ya? Jadi kita satu persepsi dulu. Yang kedua, berkaitan dengan kenakalan remaja, kenapa masih terus terjadi? Saya rasa sama seperti yang tadi ditanyakan. Namun sekarang ada pemicunya. Apa pemicunya? Hoax. Apa pemicunya? Medsos. Pernah dengar ceramah di masjid?
fitnah akhir zaman. Mungkin itu dia yang namanya atau medsos yang tidak disiplin tadi. Ya, kita sama-sama yang ada di sini tolong bantu lagi. Ya, yang bisa menolong permasalahan di Pandeglang adalah kita orang Pandeglang. Enggak mungkin orang yang ada di Kalimantan Timur atau di Sumatera Utara tempat saya dinas dulu ngurusin masalah di Pandeglang. Enggak, kita yang harus memang menjaga wilayah. Terakhir, pertanyaan terakhir mungkin dari guru. Soalnya tidak satu dan dua akhirnya. Guru yang pertama mau nanya tidak jadi nanya, yang mana itu guru yang pertama tadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nurinda, asal sekolah dari guru BK SMKS Babuna Jahames. Bapak punten izin bertanya terkait guru BK sebagai curhatan anak. Akhir-akhir ini ada beberapa anak perempuan yang curhat bahwasanya ternyata mereka menjadi korban pelecehan seksual. Nah, korban pelecehan seksual ini ternyata yang pertama itu kasusnya dia di kendaraan umum, Pak. Kebetulan siswa SMK Babunaja ini banyak dari daerah kidul sana ya Pak, kayak Palembang, Cimindi segala macam. Nah, di satu kasus itu ternyata salah satu siswa saya itu mendapat perlakuan dari Kemenkur kendaraan tersebut, ya PS lah ya Pak, kita sebutkan, bahwasannya kayak pegang-pegang paha katanya Pak. Saya juga sempat kaget karena baru curhat gitu kepada saya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah laporan dari beberapa siswa perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual, mohon maaf, dari supir Koldesel yang setiap sore pulang sekolah itu supir itu sengaja parkir di gang yang setelah sekolah itu, kebetulan daerahnya sepi kan. Nah, dia itu melakukan pelecehan seksualnya yang pertama catcalling kepada siswa-siswi itu. Nah, kemudian yang kedua, dia itu mohon maaf Pak, melakukan pelecehan seksualnya itu mengeluarkan barangnya, kemudian dia melakukan seperti itu, sehingga siswa saya sampai bingung. Saya sama teman-teman sering mendapatkan perlakuan seperti itu, dan lebih dari satu siswa dan lebih dari satu sekolah itu. Kemudian yang dipertanyakan adalah bagaimana nih kira-kira kita sebagai guru, apakah kita harus lapor ke LPA atau ke Polres Pandeglang terkait orang-orang seperti itu Pak, karena membuat siswa itu menjadi trauma. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan boleh. Ini pertanyaan terakhir ya, karena ada Bu Mirna yang belum lagi memberikan pembinaan. Pertanyaan kelima ini masalah pegang paha sama barak ya. Oke. Ibu Nur dari guru BK SMK Babunaja. Terima kasih Bu sudah bertanya. Dan Ibu tadi angkat tangan. Makanya saya khawatir Ibu komplain kenapa dikasih pegangan. Seperti ini Bu. Saya minta tolong ke Ibu dan rekan-rekannya Ibu dan yang lain yang ada di sini menjadi Mr. Blower. Mr. Blower itu pemberi informasi. Istilah ini muncul di kasus Tipikor, namun untuk 5 permasalahan yang saya sampaikan tadi, silakan dikirim informasinya ke medsos resmi kami atau ke nomor telepon yang ada di depan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di Pandeglang ini ada 24 polsek.
Zona 5 di sana ada kapolseknya semuanya. Tapi kalau tidak sempat ke sana, manfaatkan medsos yang ada, jangan curhat kemana-mana, masuk ke medsos resminya, ya. Jadi jangan khawatir. Ini kita berbicara masalah di situ ada angkutan umum, di situ ada supir atau konek. Saya udah tahu di salurannya kemana. Harus saya bisi-bisi atau mikir nanti. Ya. Yang kedua, ibu cukup berikan informasi dan lindungi siswa-siswi, adik-adik kita, keluarga kita ini. Kasih tahu bagaimana cara dia harus bertindak. Ya, jangan sampai ini kecolongan kita. Ya, mungkin itu ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, jangan khawatir. Saya sudah dengar dari ibu. Di sini ada kasat lima saya, ada kapolsek saya di sini, ada timnya saya. Nanti pasti akan dibantu. Ya, kita. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sesi sambutan dan materi dari saya. Saya mohon maaf lebih dari 10 menit. Kita berdoa bersama ke depan, semoga kita semua bisa lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih barokah lagi. Salam sehat, salam soliditas, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan atas paparan yang diberikan oleh Bapak Kapolres Kabupaten Pandeglang. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan dari Ibu Bupati yang kita cintai. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Irna Narulita SEMM, dipersilakan. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya nggak kompak. Tepuk tangan. Pertanda satu kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Sahibul Hajat Bapak Ahmad Suhairi, SPD MSI, Kepala KCD Pandeglang, Pemprov Banten dengan seluruh jajaran tentunya. Pak Astrian Rawita Esos, MSI, Kepala Seksi SMA KCD Pandeglang, dan juga jajaran guru, boleh dulu ya, nanti kita baru sebut abang ya. Pak Asep Saiful, SPD MSI, Kepala Seksi SMK KCD Pandeglang, Bapak Dr. Andes Haji Ade Firdaus MPD, Kepala Sekolah SMK 2 Pandeglang yang bertempatnya saya berbaik, juga Ketua MKKS SMK. Nih, soulmate saya, Bapak Kapolres Pandeglang, Bapak Haji Beli, amin gitu, ntar lagi mau jadi haji. Yang setiap hari 24 jam leader muter segala gangsi, melindungi agar kita nyaman betah beraktivitas di Pandeglang. Para kepala sekolah SMA SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga anak-anakku yang ada beberapa siswa ya, pendamping di sini, ketua OSIS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana anak-anak muda calon pemimpin masa depan? Nah, subhanallah. Ya tentu kita bersyukur kehadirannya karena kudrat, irodat, dan inayahnya sehingga kita bisa hadir di ruangan yang mulia ini. Tidak cuma kita mendengar, duduk saja, kita punya pekerjaan rumah. Tadi Pak Kapolres gamblang ya, menyampaikan betapa suasana hiruk pikuk ini karena yang kita baca, yang kita dengar. Sebijaksana apa kita membaca, mendengar sosial media. Nah, jadi harus ada filternya, harus ada remnya. Untuk itu saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Ahmad Suhairi dengan seluruh jajarannya
para kepala sekolah yang sudah berupaya penuh tadi, ada ibu guru BK, bimbingan konseling Pak Kapolres yang selalu melakukan pendekatan-pendekatan. Tadi saya setuju, hidup ini singkat, jangan kau buat lebih singkat lagi dengan hal yang sia-sia. Setuju ya? Singkat ini hidup. Dan Indonesia, Banten, Pandeglang sedang menunggu kalian menggantikan kita semua. Ini ada jilidnya, ada episodenya nih kita di depan. Episode berikutnya kalian yang duduk di sini. Semua profesi ada di pundak kalian. Ya, para anak-anakku sekalian, kalian adalah orang tua esok. Kalian adalah pemimpin esok. Jadi sangat dirindu-rindu oleh negeri ini. Dan insya Allah kalian adalah pemimpin yang hebat, yang cerdas, berkarakter, soleh-soleha. Amin. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati. Jadi untuk mengantisipasi tawuran ini seperti apa? Geng motor, gangster, bully-bulian. Dulu ibu pernah dilakukan perundungan, dibully. Dulu ibu hitam, hidung. Jadi kalau dipanggil tem-tem gitu, langsung setiap lewat aja. Biasalah, cuma dulu kan tidak se-ekstrim sekarang. Itu shock gitu. Nah sekarang sudah dilakukan oleh para guru-guru, kepala sekolah yang melakukan akselerasi pembangunan sumber daya manusia dengan pendekatan-pendekatan. Jadi kalau sampai ada anak-anak kita yang punya perilaku menyimpang, udah tegas saja betul. Apa sanksinya sudah disampaikan jauh-jauh hari, pasti sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Cuma memang harus di-remind setiap Senin supaya si anak tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Ini hadir 352 orang mewakili 142 SMA SMK. Ini sangat penting. Tadinya ibu bicara kemarin, bincang-bincang dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres, ini bukan domain saya sih. SMA SMK apa? Saya undang gitu. Kita kumpulkan di satu aula perwakilan dari SMA SMK. Karena memang kewenangan Bupati Pandeglang, Pemkab Pandeglang mulai dari SMP dan SD. Tapi mengapa tidak? Kalau ada masalah di Pandeglang, yang disebut pasti bukan Pak Ahmad, yang disebut Irna kan kok, sama Kapolres. Ada apa di Pandeglang? Tetap tidak bisa dipisahkan bagaikan dua sisi mata uang. Jadi sekolah, kalau ada hal-hal yang disinyalir, ada anak-anak kita yang bermasalah, udah sanksinya tegas saja, keluarkan dari sekolah itu. Kalau sanksinya udah tegas serem Pak, dia mikir kasihan sama orang tuanya. Padahal mah ya digos dulu. Tapi kalau udah keterlaluan, keluarkan. Bahasa keluarkan itu akan dipikirkan oleh si anak. Sampai tadi itu rapotnya ditahan, rapotnya tahan sekalian. Sehingga anak-anak yang baik ini, yang berperilakunya luar biasa soleh-soleh, dengan apa untuk anak-anak yang hadir di sini? Mereka juga ingin nyaman Bang. Kalau ada hal yang aneh-aneh, mereka kadang-kadang ingin menghindar, takut. Jadi memang kadang-kadang tadi Pak Kapolres bilang, ada anak-anak kita euforianya berlebihan pasca COVID. Udah lama kali dikerem di dalam rumah, sehingga euforia rasanya gagal dan melihat ditantang di sosial media. Wah ini teman-teman, jangan gitu. Ya ayah punya celurit, gua apa celuritnya? Melengkung-melengkung. Masya Allah, sekali kecabik mati, dan matinya bukan husnul khotimah, su'ul khotimah. Matinya mati konyol. Kasihan orang tua kita. Beliin motor kredit, sudah dibeliin motor kredit, dipakai jam balapan, jam gangster-gangsteran. Jadi ibu, bapak sekalian, para kepala sekolah, memang ini menjadi tanggung jawab kita. Dari sekolah harus tegas sambil humanis, rangkul mereka agar mereka tahu tujuan mereka untuk sekolah itu adalah menimba ilmu dan mencapainya dengan tidak mudah, berproses. Jadi satu tadi, peraturan di sekolah yang tegas saja. Lalu lakukan apa lagi? Edukasi anti
tawuran, sudahlah pasti dilakukan oleh sekolah ya. Tapi tidak cukup sekali Pak. Setiap Senin sampaikan, karena tugas Bapak Ibu guru para kepala sekolah itu saja diulang-ulang. Edukasi sosialisasi seperti apa? Lanjut ketiganya, pisahkan itu pelajar. Barangkali ya, maaf kalau ibu salah kata, pisahkan pelajar yang punya perilaku atau otak kriminal, yang perilakunya sedikit menyimpang karena broken home. Itu guru BK harus maju terdepan. Jangan diminoritaskan, tapi mereka diberikan terus bimbingan sampai mereka terbuka. Ada masalah apa di keluarganya, ada masalah apa di dirinya. Itu lakukan pembinaan konseling sehingga mereka akan betul-betul terobati. Tidak cukup 1-2 hari sampai dipanggil orang tuanya atau perwakilan keluarganya. Dan selanjutnya pasti sudah dilakukan, saya yakin. Ada kelompok belajar antar sekolah. Jadi 142 sekolah itu saudaranya semua, bukan musuhnya. Sudah dilakukan sepertinya ya Pak. Kelompok belajar duduk bareng antar sekolah sehingga mereka saling mengenalkan. Sudah dilakukan kan? Ya belum, gimana ya Pak? MKKS. Jadi anak-anak SMK 2 belajar dengan SMK 3, kenalan di situ duduk bareng. Silaturahmi harus dijaga sehingga tahu tujuan visi misinya. Sama-sama nih kita sedang kolabor ilmu tanpa batas. Dengan begitu mereka yakin anggota tubuhnya adalah saudaranya. Kalau tangan kiri sakit, tangan kanan ikut sakit. Setuju ya Pak? Lakukanlah sekarang. Kelompok-kelompok belajar yang duduk bareng, ya lakukan bergiliran. SMA 1 dengan SMA 3 duduk bareng, belajar bareng. Besok SMA 3 dengan SMA 10. Silakan. Oh ternyata itu orang dulurnya. Iya kan dulurnya mamang iya atau dulurnya bapak ya. Sehingga dia punya rasa lomba tawuran, tapi lombanya kompetensi. Mau tawurannya tawuran ilmu, tawuran inovasi, tawuran prestasi, tawuran karya-karya hebat, setuju ya? Dan mereka juga tahu ini adalah rumah kedua bagi mereka. Rumah pertama di rumahnya, rumah kedua di sekolahnya. Nah, sekolah kita ini sekolah ramah anak tidak? Bukan saya berarti Ibu Bupati nyalahin kepala sekolah, tidak, menyalahkan guru-guru tidak, karena 8 jam ada di tangan Bapak itu, Bapak harus ketahui mana anak-anak yang kelompok rada ekstrim, yang sedang, yang memang baik-baik, itu betul-betul harus dipisahkan secara humanis ya, maksudnya pembinaan, perlakuannya beda, yang murung, itu betul-betul harus kita lakukan edukasi sosialisasi kepada mereka. Harapan saya itu, karena nanti ada beberapa pertanyaan, kami tidak ingin kecewa karena harapan kami ada di pundak mereka semua. Mereka tadi ada hal-hal yang sifatnya melanggar hak asasi manusia. Mereka ingin nyaman di sekolah ini. Mereka tidak ingin dibully, tapi semua warga siswa sekolah, siswa-siswi itu harus menjadi sosok yang paripurna. Pasti ibu tahu lah, satu kelas cuma 32 orang, betul Pak Ahmad? 36. Dari satu kelas 36 tahu lah, ini binnya siapa, bapaknya siapa, gitu. Yang memang setiap hari kita punya WhatsApp group dengan orang tua, ada kan? Sehingga kita tahu apabila ada hal-hal yang sedikit menyimpang, laporkan kepada orang tua. Dan anak-anakku sekalian, wahai anak-anakku pemimpin masa depan, kalau kau bermasalah di sekolah, yang repot orang tuamu. Jadi kau di sini ada ini nih, apa tadi SMK ini ada apa? Kalau di Universitas Prodi, ini apa tadi? Jurusan di sini tadi ibu baca multimedia. SMK yang punya multimedia, Anda punya tanggung jawab. Katanya Pak Kapolres, perang di
Jadi kalau ada hoax gitu ya, berita yang menyesatkan, padahal itu beritanya tahun 2011, tapi diputar lagi di TikTok, nyalinya makin bangun tuh anak-anak muda sekarang. Gue juga bisa punya celurit rumah cuma 15 cm, gue punya yang panjangnya 2 meter. Padahal itu berita hoax, kita balas dengan berita-berita positif. Nah, yang multimedia di SMK ini, ayo kita bermain, yang juga diadop oleh SMA. Anda punya peran sebagai warga netizen yang mengabarkan kebaikan. Setuju ya? Anda tahu Anda sedang ditunggu Indonesia untuk menggantikan kita. 2035 kita masuk di era bonus demografi. Anda ada di dalamnya. 70% usia produktif 18 sampai 65 tahun. Kita bisa menjadi negeri yang bermartabat, bangsa yang bermartabat, yang punya tadi kompetitif, punya daya saing. Ilmu apa saja kita mampu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi anak-anak sekalian, semangat ya. Para kepala sekolah, dewan guru, semangat ya. Dari satu kelas 36, semuanya bisa diseleksi mana yang memang harus kita lakukan pendekatan secara persuasif. Itu PR Bapak Ibu guru. Dari 36 di sekolah itu ada 2 di kelas itu lakukan persuasif yang cantik. Gak bisa sendiri, panggil orang tuanya. Kalau para kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian juga tadi khawatir perlu berdiskusi dengan jajaran kepolisian, lakukan itu Pak sebelum terjadi korban. Kita baru terjadi relatif aman Pandeglang, langsung baiknya alhamdulillah Pandeglang aman. Sebagai tol langsung ada korban, bahaya. Jadi memang dilakukan secara simultan, sustain, berkelanjutan. Kalau Bapak ingin menyampaikan, Ibu guru ingin menyampaikan kepada jajaran Polres, lakukan itu. Jajaran Polres tadi menyampaikan tuh akun sosial media resminya, Instagramnya apa. Betul nggak itu berita hoax? Oh ternyata di Polres Pandeglang udah di-posting. Ternyata yang kita tonton kemarin tawuran itu kejadiannya bukan di Pandeglang. Kejadian itu ada di Sumatera. Kejadian kemarin juga bukan. Adanya di Kecamatan Serang. Jadi Pak Kapolres itu kalau jam 10, jam 9 malam jajarannya itu ngetemnya di sapi. Rasanya punya nyawa lebih dari 1. Nyawa kalian cuma 1. Kalau sampai kesabet, kecabik, mati kita. Dan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ngetemnya di sapi, takut anak-anak gangster Lebak masuk ke Pandeglang, mengantisipasi. Sampai juga di Cadasari ngetem juga beliau, jangan sampai gangster motor anak-anak muda yang Serang masuk ke Pandeglang. Jadi insya Allah ya, anak-anakku sekalian tetap semangat, punya tujuan lebih baik, dan kasihani orang tuamu. Bahagiakan bapak ibumu. Sampai dengan sekarang ini punya harapan besar agar kalian harus lebih sukses daripada orang tua. Dan para jajaran Dewan Guru, berikan aplaus untuk mereka. Semangat terus ya. Ibu punya pertanyaan, nggak mau kalah sama Pak Polres. Nah, mana ya? Dia tahu tadi dikasih jambu air. Ibu bukan jambu air, ibu kasih amplop. Ya, amplop. Amplop lo nggak perlu Bu, yang penting isinya. Iya, ada isinya. Nah, ini dia. Sini sayang, Mas. Ya, ibu mau tahu, mau tanya dulu. Namamu siapa? Sekolahnya di mana? Punya prestasi gak kamu di sekolah? Izin jawab, perkenalkan nama saya Robi Insinyana dari SMA 4 Pandeglang. Pacar belum? Punya pacar belum? Enggak punya. Nah, di sekolah kamu punya prestasi apa? Dapat ranking gak? Alhamdulillah dapat. Ranking berapa saya? Kalau di kelas ya pertama, tapi kalau juara umum di peringkat kedua. Masya Allah, kita terus anak muda. Ibu mau tahu pendapat
pendapatmu mengenai kejadian akhir-akhir ini yang di media sosial, ya, tawuran? Menurut pendapatmu bagus atau tidak? Menurut saya itu sangat tidak bagus ya, karena dapat merugikan semua masyarakat, terutama kepada dirinya sendiri juga bakal rugi. Berikan aplaus untuk anak yang sayang. Mana jagoannya? Kasih ya. Berapa isinya? Jangan buat beli kuota ya. Iya. Satu lagi sebelum ditutup. Enggak, perempuan dong, perempuan. Perempuan guru ini. Nah, sini. Siapa namamu? Dari sekolah mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Supriyadi, asal sekolah SMA Negeri 7 Pandeglang. SMA Negeri 7 Pandeglang. Nah, Sabrina, SMA N7. Ibu mau tahu apa pesan untuk teman-temanmu yang masih punya gaya euforia, gangster motor, tawuran, dan lain sebagainya. Apa pesanmu untuk mereka? Oke, yang pertama, kenapa kalian bisa melakukan hal-hal tersebut? Karena mungkin dari segi anak-anak muda sekarang ya Bu, mungkin dilihat dari segi gaul. Karena anak-anak muda sekarang banyak gaya-gaya yang berhedonisme atau gaya yang berlebihan. Nah, maka dari itu dari Sabrina menginginkan pesan kepada kalian, mungkin tidak banyak ataupun banyak data. Jadi stop untuk melakukan hal-hal tersebut dan stop untuk membuat gangster atau geng motor yang melukai masyarakat, yang membuat masyarakat resah untuk keluar di malam hari. Jadi seperti itu. Luar biasa. Berikan aplaus untuk Sabrina. Semangat ya nak. Ditunggu prestasimu. Terima kasih sayang. Satu lagi sebelum ditutup. Tadi yang yang pakai peci, yang pakai peci. Oh, peci mah udah dikasih. Oh, udah buah air ya. Sini nak, sini. Namamu siapa? Dari sekolah mana? Dapat ranking nggak kamu di sekolah? Mana dari ini? Mic-nya. Maka jangan dibawa pulang. Pinjemin Sabrina dari sebentar. Ya, sebutkan. Baik, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya dari Febrian dari SMK Negeri 2 Pandeglang. Sebelumnya kalau ranking dan yang lainnya saya belum mendapatkannya, tapi alhamdulillah saya diberikan rezeki untuk menjadi KKTT Pandeglang 2022. Jadi saya sebagai anggota KKTT Pandeglang 2022. Oke, Febrian. Jangan kecil hati, belum dapat prestasi. Nanti akhir tahun ini kau buat dunia tahu, goncangkan dunia dengan prestasimu. Amin, insyaallah. Febrian, ibu mau tahu apakah sekolah ramah anak menurutmu? Sekolah ramah anak. Baik, izin menjawab Ibu. Apa itu yang selalu disebut sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak. Baik, menurut saya sih sekolah ramah anak adalah sekolah yang mendidik seorang anak itu agar berperilaku sopan dan beretika, dan berperilaku di sosial itu lebih ramah dan aman. Iya, luar biasa Febrian ya. Walaupun kurang pas tapi ada kemauan untuk menjawab. Ini kan aplaus untuk Febrian. Jadi hak anak harus terlindungi di sekolah ya Bapak Ibu guru sekalian. Dan kegiatan belajar mengajar Febrian dan semua teman-temannya harus menjadi garda terdepan. Kegiatan belajar mengajar dan melindungi mereka, membuat mereka nyaman di sekolah, gitu kan Pak? Kalau mereka nggak nyaman di sekolah, lalu mereka harus kemana? Jadi kalau memang tadi ada gelagat 1-2 anak yang jadi jamur dan yang jadi bumerang, udah sikat aja, berikan tadi keputusannya, peraturan yang tegas, keluarkan, setuju? Sehingga yang 35 anak tenang. Dengan catatan sanksi pertama, kedua, ketiga. Kalau udah ketiga, orang tuanya sudah dipanggil di sanksi pertama, orang tuanya
tanggung jawab yang besar untuk NKRI ini ya. Terima kasih, berikan aplaus untuk anak-anak calon pemimpin masa depan yang para dewan guru, insya Allah tempatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas arahan yang diberikan. Sebelum menginjak ke acara berikutnya, kita rehat sebentar. Saya minta izin dikit. Saya minta maaf karena waktunya terbatas. Tadi saya berikan saluran untuk bisa komunikasi, mungkin masih ada yang bertanya, silakan. Terus sebelum kami kembali, saya mau minta tolong yang di depan saya duduk saja. Kami berempat akan berdiri di depan sini menghadap ke depan, nanti difoto dari depan. Saya ulangi lagi, yang di depan duduk saja. Nanti kita minta tolong teman-teman media difoto dari atas. Kami berempat berdiri di depan sehingga tampilannya ke belakang. Setuju ya? Oke, terima kasih. Izin ya, yang siswa mohon maaf nanti kita ada sedikit atau tinggal bisa tolak panitia aman. Tolak panitia aman. Ini kepalkan ya, tangan kepalkan ya. Dalam hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Tolak aman. Saya lagi. 1, 2, 3. Tolak aman. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bupati beserta jajaran Bapak Kapolres Pandeglang yang sudah bersedia hadir dan menyempatkan waktu pada silaturahmi dan acara siang hari ini.
Baik Bapak Ibu, kami berikan waktu break sekitar 5 menit untuk beristirahat dan menikmati hidangan. Dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah boleh meninggalkan ruangan. Untuk Bapak Ibu Guru BK serta para siswa diharap untuk tetap berada di dalam ruangan aula.